Selamat sore para mahasiswa Product Design Engineering. Oke, kita lanjutkan yang tadi ya. Jadi kita cari yang plus I dulu ya. Plus I, min I berarti ya. Nah, Anda lihat sini plus I ini koefisiennya apa nih? Y1, Z2 ya. Atau plus I-nya tak di depan. Ini dikali dengan yang plusnya Y1, Z2 dikurangi yang min nih, min I. Ulangan I jadi min Z1 Y2 tambah dengan min J. Nah, ini min J dulu. Min J-nya kasih warna lain apa ya? Ini min J dengan plus J. Ya. Paham maksudnya? Min J sini ulangan minnya. Jadi ini bukan tambah tapi kurang ya. Min J. Min J dari X1 Z min J X1 Z2 dikurangnya apa ya? Mana yang plus J ini? Dikurangkan min J jadi min Z1 X2. Kemudian plus K. Plus K mana? Plus K ini X1 Y2 ya. X1 Y2 yang satu ke min K. Jadi minnya di sini min Y1 X2. Ini menjadi, kita cek ya. Ini Y1 Z2 dikurang Z1 X2. Oke. Min J X1 Z2 dikurang Z1 X2 benar. Plus K X1 Y2 dikurang Y1 X2. Betul. Nah, sebenarnya yang dalam kurung ini. Yang dalam kurung ini itu adalah determinan 2 kali 2. Ingat determinan 2 kedua AC kali diagonal utama dikurang diagonal yang lain. Coba Anda lihat. Ini artinya plus I kali determinan 2 kali 2. Apa itu? Y1 kali Z2. Nah, ini AC kali diagonal utama dikurangi ya, AC kali diagonal utama dikurangi diagonal yang lain. Z1 kali Y2. Paham enggak? Determinan 2 kedua kan AC kali diagonal utama ya, AC kali diagonal utama dikurang diagonal yang lain. Kemudian min J ya, kali dengan determinan 2 kali 2. Yaitu apa? X1 kali Z2. Kalau Anda tidak pindah-pindah ini urut ya ini. X1 Z2 dikurang Z1 X2. Plus K. Determinan 2 kali 2. X1 kali Y2 dikurangi Y1 dikurang X2. Jadi ini diagonal utama dikurang diagonal yang lain ya. Diagonal utama dikurangi diagonal yang lain. Yang lain ini. Paham sampai sana? Halo. Nah, ini berasal yang Anda belajar dengan cara kofaktor. Sudah pernah dapat aljabar linear untuk mencari vetor normal. Halo? Sudah pernah dapat belum? Dari vetor normal. A cos B. Saya normal alfa adalah A cos B. Determinan 3 kali 3. Ini sebenarnya adalah determinan 3 kali 3 nih.
Ya, ini adalah determinan 3 kali 3. Itu. Di mana baris pertamanya adalah I1. Enak. I, D, K. Enak dah. I, D, K. Tahu plus datang dari mana? Tahu? Plus ini baris 1 ke 1. Min 1 pangkat. Ini berasal dari min 1 pangkat 1 tambah 1. Min 1 pangkat 2 plus kan? Min 1 pangkat 1 tambah 1. Di baris 1 kolom 1. Ya. Nah, lengkap ya. Oke, nanti saya lihat ini. Kemudian yang ini min, mengapa min? Ya, mengapa min? Ini karena di baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2, min 1 pangkat baris 1 tambah kolom 2. Jadi min 1 pangkat 3, min 1. Ini muncul minnya. Itu kofator. Kofator rumusnya KIJ adalah min 1 pangkat I plus J kali determinan minor. Minor itu setelah coret baris ke I dan kolom ke J-nya. Kemudian yang K ini juga min 1 pangkat baris 1 kolom 4. Baris 1 kolom 3. Jadi berarti min 1 pangkat 1 tambah 3, 4 ya, genap. Jadi plus 1 ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan ini? Halo? Itu susah lihatnya ya. Nah, kita pindah di belakang deh ya. Anda bingung. Saya salin dulu. Jadi A cross B adalah A cross B adalah plus I atau ini. Sebetulnya ini sebetulnya rumusnya ini I ya. Awalnya ini I kali min 1 pangkat 1 tambah 1 kali determinan minor. Ini minornya nih. Ya, min 1 pangkat 2. Itu yang plus. Hasilnya ini, yang ini adalah tadi apa? Y1 Z1 Y2 Z2 ditambah ya C dikali min 1 pangkat baris 1 tambah kolom 2 ya, baris 1 tambah kolom 2 kali determinan minor. Nah, minornya adalah X1 Z1 X2 Z2 ditambah K dikali min 1 pangkat baris 1 kolom 3. Jadi baris 1 tambah kolom 3 kali determinan minor. Minornya X1 X1 Y1 X2 Y2. Nah, ini yang disebut ya, ini adalah minor. Ini minor ya. Ini yang M11 minor, ini sorry, bukan M ya. Apa kofaktor? Yang minor itu yang determinannya. Ini adalah K11, K12, K13. Paham enggak? Kalau Anda belajar kan kalau determinan determinan dari satu matriks, misalnya ini adalah determinan adalah kalau elemennya itu A11, kemudian A12, A13, ini dikali dengan kofator 11, jangan baca 11 ya, 11. Dikali kofator 12, ini kali kofator 13. Ini kan rumus determinan gini kan. Salah satunya, ya. Kalau 3 kali 3 ada berapa cara? Halo? Kalau 3 kali 3 ada berapa cara mencari determinan? Sebanyak baris tambah sebanyak kolom. Jadi ekspansi baris 1, ekspansi baris 2, ekspansi baris 3, ekspansi kolom 1, ekspansi kolom 2, ekspansi kolom 3. Jadi 3 baris tambah 3 kolom, 6 cara. Ini saya ambil ekspansi baris 1 yang seperti dia jadi SMA itu adalah ekspansi baris 1.
Elemennya A11, ini elemennya A11, A12, dan A13. Nah, kofator itu rumusnya apa? KIJ sama dengan -1 pangkat I plus J, I itu baris, J itu kolom, kali determinan minor. Ini determinan minor MIJ. Setelah dicoret baris besar I dan kolom ke J-nya. Paham nggak? Sehingga ini sama dengan apa nih? Ini A cross B apa? Sama dengan determinan 3 kali 3. Ya. Nah, I ini adalah A11-nya, J itu adalah IJK ya. I itu adalah apa? I itu adalah A11-nya, J itu adalah A12-nya, K itu adalah A13-nya. Kalau kita ganti nih, A11 adalah I, ya, adalah I. Jadi ini I. I, A12-nya J, A13-nya K. Ya, nah. Terus, nah, kemudian K11 kan rumusnya tadi apa? K11 adalah -1 pangkat I plus J kali determinan minor. Minornya karena letaknya di bawah 11, artinya apa? Dicoret, gini soalnya gini. Dicoret baris 1 dan kolom satunya. Betul nggak? Belum? Yang kuning saya coret kan? Baris K11 minor. Minornya M11. Dicoret baris 1 kolom 1. Yang tinggal apa? 2 kali 2-nya. Ini sebut minornya. Minornya adalah salin nih. Y1, Z1, Y2, Z2. Oke ya. Kemudian, paham nggak tuh? Halo. Nah, kemudian K12 adalah -1 pangkat baris 1 tambah kolom 2. Jadi, maka negatif ya. -1 pangkat 1 tambah 2 pangkat 3. 1 tambah 2, 3 kan. Minor 12. Apa sih minor 12? Minor 12 adalah dicoret baris 1 dan kolom 2-nya. Yang merah ya. Dicoret. Tinggal apa? Ini minornya nih. Minornya ini tadi minornya ini ya. Ini minornya. Oh, yang tadi kuning ya. Nah, minornya apa? X1, X1 sini. X1, Z1, X2, Z2. Terakhir ini. K13 adalah -1 pangkat 1 tambah 3. 4, jadi positif. Minor 13. Apa artinya minor 13? Minor 13 artinya dicoret baris pertama dan kolom ketiganya. Yang tinggal apa? Yang tinggal adalah ini. Yang tinggal adalah X11, X1Y1, X2Y2. Betul enggak? Halo? Nah, terjadilah ini rumusnya. Betul enggak tadi? A cross B-nya adalah IJK, satu A yang ini apa nih? Ini adalah elemen A. Yang pertama, ada itu enggak? S1, Y1, Y1. Ini B, ada elemen keduanya, S2, Y2, Z2. Jelas? Itulah asal-usul rumus ini. Jadi berkaitan determinan. Jadi kombinasi antara aljabar linear dan kalkulus itu sangat erat. Ini masuk advance kalkulus. Di kalkulus 1 udah jumpa kan? Nggak ada. Ya. Sering jumpanya di advance kalkulus. Ya. Kalkulus lanjut. Oke, kita mungkin masuk contoh. Nah, habis ini contohnya gimana? Nah, contoh. Ya. Jika vektor A adalah 1, 3, 4 dan vektor B adalah 2, 7,
minima carilah A cross B ya. Sebetulnya ini A cross B itu disebut vektor normal ya. Jadi Anda bisa cari vektor normal yaitu dari bidang alfa adalah ini alfa adalah A cross B. Boleh enggak B cross A? Boleh, tapi tandanya berlawanan. Ya. Nah, A cross B itu sama dengan determinan 3 kali 3 di mana bersamanya adalah vektor satuan pada poros X, poros Y, dan poros Z, IJK. Kemudian yang kedua ini adalah elemen dari matrik A. Apa tuh? Elemen matrik A-nya apa? Halo? 1, 3, 4. Yang berikutnya elemen dari matrik B. Ya. Apa tuh? 2, 7, min 5. 3 kali 3 boleh pakai cara apa? Yang ada di SMA. Cara apa namanya? Cara Sarus. Tambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Itu namanya cara Sarus. Sarus. Nama orang. Cara Sarus. Tambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Ya. 37 ya. IJA. Kemudian kelompok plus yang sejajar diagonal utama. Ini diagonal utama, sejajar diagonal utama, sejajar diagonal utama. Ini adalah kelompok plus. Nah, kita hitung berapa tuh? Yang sama dengan kelompok plus. I kali 3 kali minima berapa tuh? Halo? I kali 3 kali minima. 3 kali minima min 15I. Enak. J kali 4 kali 2. 2 kali 4, 8 kali J, 8J. K kali 1 kali 7. 7 kali 1, 7 kali K, 7K. Ini kelompok plus. Dikurangi kelompok min. Kelompok min adalah yang sejajar dengan apa? Diagonal yang lain. Diagonal yang lain itu kan ini. Ini diagonal yang lain. Sejajar diagonal yang lain. Sejajar diagonal yang lain. Ini adalah kelompok negatif. Ya. Kelompok negatif. Kelompok min. Berapa tuh? Coba hitung. Gini. K kali 3 kali 2 berapa? 2 kali 3, 6 kali K, 6K. I kali 4 kali 7, 7 kali 4, 28 kali I, 28I. J kali 1 kali minima, minima kali 1 minima kali J, min 5J. Nah, sekarang buka kurung. Ya. Min 15I tambah 8J tambah 7K, ini min 6K, min 28I, min 28I, ya enggak? Min 6, min kali plus min kali min plus 6 kali 5, 30J. Kita jumlahkan IJK ya, IJK dulu, I dulu. Mana? Kita jumlahkan I dengan I. Mana? Nih. Berapa tuh? Halo? Min 15 tambah min 28. Salah ya? Betul ya? Nah, min 15 tambah min 28 berapa? Min berapa? 28 tambah 15, 13, 1, 43 ya. 43I. Sekarang J. J warnanya lain. Misalnya pink. 8J dengan plus 30J. Berapa tuh? Halo? 8 tambah 30 plus 38J. Halo, halo. Salah nggak nih? J
Yang terakhirnya ada salah nih. Oh, yang terakhir ini 5C. Kok ini bisa 30? Maaf, ini ada salah hitung di sini. Itu enggak? Hah? Ini min kali min plus 5C ya. 5C, warnanya merah. Jadi, berarti 8 tambah 5 berapa? 13 ya. 13C. 13C. Kemudian yang K yang itu yang benar di ya 7K kurang 6K berapa? Plus 1K. Ya nak? Satu enggak tulis. Ini boleh tulis dalam 3 dimensi berapa? Kalau min 43 gitu kan, 13 dan 1 nak koefisiennya. Min 43 plus 13 plus 1. Inilah veto normal atau A cross B-nya ya. Kalau menjadi veto normal seperti itu. Halo. Jelas enggak pas ini? Ya. Ada pertanyaan di sini? Ya. Sekarang pertanyaan saya, kalau ada persamaan bidang yang melalui 3 titik, Anda tahu ada berapa cara? Ya boleh guess ya, terka berapa. Kalau ada bidang yang melalui 3 titik, atau di bidang itu terletak ada 3 titik minimal, jadi di bidang papan tulis ini berapa banyak titik ya? Tahu nggak berapa banyak titik? Jawabnya tak terhingga banyaknya. Banyak sekali kan? Kita ambil 3 titik. Nah, ada berapa cara penyelesaiannya? Sudah tahu? Bidang yang melalui 3 titik ada 18 cara. Datang dari mana? Kita lihat sini. Jadi kita gambarkan sketsanya. Pertama, nah, ini bidang alfa semua ya, bidang alfa. Nah, kita anggap ini yang melalui titik A, ini yang melalui titik B, ini yang melalui titik C. Ya. Nah, kalau demikian, kalau ini A, ini saya ini B, ini C, ini sini juga, ini B, sini A, sini C. Kalau ini C, sini apa? A, ini B. Nah, panahnya mana? Yaitu AB, AB, AC, enak. AB, AC. Kalau mulai A, kalau mulai B, BA, BC. Kalau mulai C, CA, CB, enak. Nah, semua arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau AB cross AC, ini BA cross BC. Kalau ini CA cross CB. Supaya tegak lurus ke atas. Ya. Supaya tegak lurus ke atas. Tegak lurus ke atas. Artinya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi normal alfa ini apa? Nama alfanya adalah ini arahnya berlawanan jarum jam, artinya positif tegak lurus ke atas, atau disebut aturan tangan kanan, mungkin di fisika teori Lorentz. Ini AB cross AC. Ini B cross vektor BA cross vektor BC. Ini vektor CA cross vektor CB. Tapi ada lagi arahnya ke bawah. Ya, bisa juga ke bawah. Ini ke bawah. Yang negatif, yang disebut apa? Aturan gabus. Ya, ada ini aturan gabus. Apa nih?
Halo. Kok diam aja nih. Kalau aturan menurut gabus, arahnya menurut arah jarum jam. Negatif. Kalau berlawan arah jam positif. Ya. Berarti ini AC cross terbalik nih. Terbalik. AC cross AB. Ini negatif. Ya, aturan gabus. Ini kebalikannya juga. BA kali BC jadi BC cross BA ya. Arahnya, ini kan arahnya menurut arah jarum jam. Ini juga. Menurut arah jarum jam berarti BC cross BA. Kalau ini menurut arah jarum jam negatif, CB cross CA. Coba Anda lihat. Kalau dia vektor normal yang di atas, dia bisa melalui titik A, dia bisa melalui titik B, dia bisa melalui titik C. Nah. Berarti ada berapa cara? 3. Nah, itu untuk yang vektor normalnya yang di atas. Kalau vektor normal yang di bawah juga akan bisa melalui titik A, 1, bisa melalui titik 2, titik B, 2, bisa melalui titik C, 3. 3 di atas, 3 di bawah. Jadi berapa? 6. Jadi ini satu gambarnya ada 6 cara. Ini juga 6 cara sama. Ini juga 6 cara. Maka totalnya ada berapa? 3 kali 6, 18 cara. Tadi saya sebut 18 kan. Jelas? Ya. Berapa? Ini ada bidang yang melalui 3 titik. Ya. 18 cara. Nah. Ya, kita coba aja ya. Bidang yang melalui 3 titik. Ini ada. Kita coba. Buat aja soalnya. Tentukan bidang alfa. Ada namanya apa ya? Melalui titik A. Ya. Melalui titik A. Oh, sudah. Lebih bagus ini. Oke. Bidang alfa melalui tiga titik yaitu A apa? Titik A-nya do re mi. Oke, boleh. Titik B mi do mi re. Do re mi. Do re mi do. Yang ketiga 3 1 2. Yang ngarang ya. Oke. Halo. Dari sini kita bisa tentukan apa? Pertama, cari veto posisi. Kalau kita gambarkan ya. Kita gambarkan. Ini bidang alfa. Misalnya ini titik melalui titik A ya. Kita gambarkan. Ini titik B. Ini titik C. Berarti vektornya AB dan AC. Betul nggak? Tegak lurus ke atas. Ini adalah vektor normal. Arahnya berlawan jarum jam. Berarti arahnya berlawanan. Itu apa? Halo. Arahnya berlawan arah jarum jam. Berarti AB cross AC. Nah. AB cross AC. Nah, di bawah ini sebetulnya ada ya titik O 0,0,0. Seperti 2 dimensi ini 3 dimensi. Nah, vektor posisi ya, vektor posisi OA, ini OA, mana sini, ini adalah A kecil. Vektor posisi OB, ini adalah vektor B kecil. Vektor posisi OC, gitu. Ini adalah vektor posisi C. Enak. Jadi, vektor posisi tahu kan? Vektor yang bertitik pangkal, semua vektor yang bertitik pangkal pada O 0,0,0 disebut vektor
posisi. Vektor posisi OA. Tulis ini. Vektor posisi OA. Ya. OA sama dengan apa? Ya, vektor posisi OA adalah A kecil sama dengan, ya, ambil dari koordinatnya ya, 1,2,3. Vektor posisi OB adalah B kecil sama dengan 2, 3, 1. Vektor posisi OC adalah C kecil adalah 3, 1, 2. Nah, ini yang hijau-hijau yang ini yang itu vektor posisi. Jadi OA, OB, OC ya. Nah, lambangnya jadi udah kecil. Setelah dapat ini, carilah vektor AB dan AC. Nah, kita cari. Vektor AB sama dengan apa? Kalau di SMA, Anda belakang kurang depan. Belakang kurang depan. B min A, betul nggak? Kita datang musuh yang mana? Bukan, Lauren bukan. Enggak apa-apa. Gini, kalau Anda perhatiin segitiga OAB, ya, OAB ya, coba perhatiin. OAB. Tahu yang mana OAB? Halo? Ini segitiga ini. Ya kan? OAB. Ya. Perhatikan segitiga OAB. Ya. Apa tuh? OA tambah AB hasilnya OB nak? Coba lihat. OA, kasih hitam ya, warna hitam. A tambah AB hasilnya OB. Enak? Metode segitiga enak tuh. Nah, OA itu tadi apa? Suatu posisi A kecil, enak? AB tetap. OB B kecil enggak? Sini, vektor posisi OA A kecil, vektor OB B kecil, OC C kecil. Nah, sehingga vektor AB sama dengan apa? Vektor B kecil dikurang vektor A kecil, betul enggak? Itu yang vektor posisi. Nah, kita dapatlah. Jadi vektor AB sama dengan vektor B. Mana B? Ini, belakang lihat nih. Vektor B adalah 2,3,1 dikurangi vektor A. A, do, re, mi. Do, re, mi. Betul enggak? Hasilnya berapa? 2 kurang 1, 1. Ya, 1. Terus 3 kurang 2, 1. 1 kurang 3, min 2. Enak. Kemudian cari vektor apa lagi? Ini kan AB dan AC. AC. Vektor AC adalah apa? Vektor vektor AC adalah belakang bulan depan. Berarti C min A. Betul enggak? Halo? Vektor AC adalah C-nya 3, 1, 2 dikurang A-nya adalah do, re, mi. 1, 2, 3. Hasilnya apa? Halo? 3 kurang 1, 2. 1 kurang 2, min 1. 2 kurang 3, min 1. Jelas sampai sini? Nah, kalau dapat ABAC, udah kita cari vektor normal yang nilainya apa sih nih? Vektor normalnya sama dengan vektor normalnya sama dengan ini apa nih? Vektor normalnya adalah vektor AB cross AC, ya. Boleh enggak? AC kali AB boleh, tapi letak gambarnya di bawah panahnya. Nah, jadi sini kita cari norma alfa sama dengan AB cross AC. Sama dengan determinan 3 kali 3, betul enggak? Lurus ya, ini lurus. Ini IJK, enak. Nah, ini vektor AB apa? Vektor AC apa? Kan gitu kan? AB apa tadi? AB hasilnya apa? Halo?
AB hasilnya 1, 1, min 2. AC hasilnya 2, min 1, min 1. 1, 1, min 2 ya. AB 1, 1, min 2. 1, 1, min 2. Kemudian AC apa tadi? AC adalah 2, min 1, min 1. Kemudian kainan 3 ketiga boleh cara satu tambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Apa itu? Halo? Tambah kolom 1, kolom 2 di belakangnya. Jadi ini I1, 2 ini kolom pertama. Kolom keduanya J1, min 1. Nah, sehingga vektor norma alfanya berapa nih? Norma alfa sama dengan kelompok plus. Kelompok plus yang sejajar diagonal utama. Ini diagonal utama, sejajar diagonal utama, sejajar diagonal utama. Gitu kan? Halo? Ini kelompok plus. Plus, plus, plus. Ya. Nah, I kali 1 kali min 1 apa? I kali 1 kali min 1 adalah min I. Ya enggak? K kali min 2 kali 2. 2 kali min 2 ke min 4. Min 4J. K kali 1 kali min 1. Min K. Min K. Betul. Dikurangi kelompok min. Kelompok min yang sejajar dengan diagonal yang lain. Ini diagonal yang lain. Sejajar diagonal yang lain. Sejajar diagonal yang lain. Ini adalah kelompok min. Min, min, min. Enak. K kali 1 kali 2. Atau 2 kali 1 kali K. Apa? 2K. Min 1 kali min 2 plus 2 kali I. Plus 2I. Min 1 kali 1 kali J. Min J. Ya. Ini min 1I. Oke. Terus buka kurung. Min I. Min 4J. Min K. Min 2K dikali min. Min kali min. Min 2I. Min kali min plus J. Kumpul tuh I dengan I. Berapa tuh? Halo? Min I tambah min 2I berapa? Min 3. Min 3I. Ya. Min 3I. Min 4J dengan plus 1J. Apa? Min 3J. Min K ditambah dengan min 2K. Min 3K. Yang K3 semua ya. Biasanya min 3, koefisien I, J, min 3, K, min 3. Inilah vektor normalnya. Halo? Ya. Kemudian bidang alfanya apa? Bidang alfanya apa? Bidang yang melalui, berarti bidangnya itu, ingat bidangnya bisa melalui titik A, bisa melalui B, bisa melalui C kan? Berarti di atas ada 3 cara. Di bawahnya juga ada 3 cara. Jadi 6 tiap gambar itu 6 cara. Karena ada 3 gambar, 3 kali 6, 18. Nah, baru kita jawab sini, ini mencari bidang alfa ya. Jadi tulis bidang alfa. Nah, melalui, misalnya Anda pilih melalui titik A. Do, re, mi. Enak. Tegak lurus, vektor normal alfanya. Bidang alfa, bidangnya cari pasti tegak lurus normalnya. Enak. Nah, normalnya baru kita dapat tadi apa? Sebab min 3 ya. Min 3, min 3, min 3. Terus nih. Min 3, min 3, min 3. Oke. Bidang alfa dalam bentuk kartesius adalah N1 kali X kurang S1 tambah N2 kali Y kurang Y1 tambah N3 kali Z kurang Z1. Oh iya, saya lupa tanya. Ini sudah pernah dapat belum rumus? Halo? Bidang alfa dalam bentuk kartesius. Belum. Saya pakai aja dulu ya. Kita terangkan. Jadi, yang mana yang dimaksud dengan, halo? Yang dimaksud dengan, apa?
Yang dimaksud dengan yang dilalui itu titik itu adalah X1, Y1, Z1. Itu adalah titik yang dilaluinya. Kemudian vektor normalnya adalah N1, N2, N3. Kan ada N1, N2, N3. Nah, langsung masuk. Jadi, ya, N1-nya berapa? Min 3. X dikurang, atau gitu ya. N2-nya min 3. Y kurang. N3 juga min 3. Z kurang. Betul. Titik yang lalu apa? Do, re, mi. Do, re, mi. Do, re, mi. Nah, sekarang kali ngerti ya. X1, Y1, Z1 adalah titik yang dilaluinya. Min 3 kali X, min 3X. Min 3 kali min 1 plus 3. Min 3 kali Y, min 3Y. Min 3 kali min 2, min plus 3 kedua 6. Min 3 kali Z, min 3Z. Min 3 kali min 3 plus 9. Nah, jumlahkan yang SY dulu, tulis min 3X, min 3Y, min 3Z. 3 tambah 6, 3 tambah 6, 9 tambah 9, 18. Betul nggak? Halo? Sama dengan 0. Supaya min hilang, boleh nggak dibagi min 3 sini? Halo? Boleh diperkecil ya? Boleh diperkecil? Halo? Boleh. Jadi ini bagi min 3 X, jadi tambah Y, tambah Z. Betul nggak? 18 bagi min 3, min 6. Sama dengan 0. Inilah persamaan bidangnya. Paham? Persamaan bidang mulai satu titik B, satu cara baru nih. Y sama dengan titik B, Y sama dengan titik C. Atas. Dan normalnya bisa dibalik lagi tadi AC kali AB kan. Jadi kan AB kali AC. Nah, dapat lagi. Dapatnya pasti plus dalam tanda. Kalau tadi min 3, min 3, min 3, nanti 3,3,3 plus. Nah, Y sama titik A, B, C, 3 cara lagi. Di setiap gambarnya ada 6 cara. Dan ada 3 gambar, 3 kali 6, 18 cara. Paham? Halo. Kemudian, ya itu yang sebenarnya ada cara lainnya, tapi itu yang pakai determinan. Oke, ini yang umum. Sampai sini ada yang mau tanya? Tidak ada waktu. Kita lihat. Oke. Oh ya, tadi dari mana rumus itu? Oke, kita terangkan ya. Jadi, ada mau lihat dulu. Ini sudah dipahami atau sudah ngerti? Hello? Everybody, do you understand? Oke, kalau sudah, kita teruskan. Putih ya itu dari mana? Jadi, kita katakan, ini ada gambar ya. Bidang, namanya bidang alfa. Di sini ada vektor normal alfa. Yang kita lambangkan adalah N1, N2, N3. Oke. Itu. Kemudian dia melalui ada 2 titik ya. Pertama titik A X1, Y1, Z1. Kemudian titik B titik sembarangan. Kita mewakili X2, Y2, Z2, S10, Y10, Z10 bisa X100, Y100, Z100. Jadi karena banyaknya umum gitu. X, Y, Z. Boleh kan? Jadi vektornya di sini adalah ada 2 titik ya. Di bidang itu ada 2 titik. Kita namakan titiknya titik A dan B. Jadi vektornya AB. Enak. Oke. Normal alfa tegak lurus bidang alfa. Tiang tegak lurus lantai, kayak itu maksudnya. Lantai itu bidang alfanya. Tiang itu vektor normalnya. Kemudian kita katakan
vektor AB pada bidang alfa. Bahasa panjangnya, AB terletak pada bidang alfa, betul nggak? Vektor AB terletak pada bidang alfa nggak? Halo? Vektor AB terletak pada bahasa pendeknya, vektor AB pada bidang alfa. Apa akibatnya? What happened? Apa yang terjadi? Contohnya, tiang itu tegak lurus lantai. Di lantai ada vektor AB. Bagaimana tiang terhadap vektor AB? Hah? Saling tegak lurus. Ya, tegak lurusnya bersilangan. Kayak gini kan, bersilangan. Jadi tiang itu tegak lurus lantai. Maka tiang akan tegak lurus pada semua vektor yang ada pada lantai. Itu enggak? Semua. Bukan satu ya, semua. Karena vektor AB terletak pada bidang alfa, maka yang itu normal alfanya tegak lurus vektor AB. Enak. Akan Anda tulis ini akibatnya ini ya, di sini pindah. Akibatnya normal alfa tegak lurus vektor AB. Berarti sudut tetanya adalah 90 derajat enggak? Membentuk sudut begini. Kalau kita geser, ini bersilangan ya. Tegak lurus enggak? Jadi membentuk sudut siku-siku. Nah, itu maksudnya. Kita pakai yang dot vektor tadi kita pelajari. Dot vektor apa? Dot vektornya kan kita A dot B adalah norm vektor A kali norm vektor B kali kosinus theta. Nah, di sini norma alfa dan yang ada vektornya kan vektor norma alfa dengan vektor AB ya. Sehingga di sini Anda tulis norma alfa dot apa? Dot vektor AB hasilnya apa? Oh, sebelumnya ini dulu. Vektor AB-nya belum cari ya. Sorry. Vektor AB-nya kita cari dulu. Berapa vektor AB ya? Halo? Vektor AB-nya berapa? Vektor AB adalah belakang kurang depan enggak? Vektor AB belakang B kurang A. Oh ya, tadi ini belum kita cari sini. Vektor OA, ingat enggak? Atau A kecil ya. Vektor OA sama dengan A, sama dengan apa? X1, Y1, Z1, ya enggak? Vektor OB mewakili titik-titik lainnya. Apa tuh? Tempatnya ini. Ya, di bawah ya. Ini saya itu dulu. Oke. Ini vektor vektor OA adalah vektor posisi OA adalah A kecil yaitu X1, Y1, Z1. Ya. Kemudian vektor OB mewakili titik lainnya B kecil adalah vektor posisinya X, Y, Z. Karena banyak sekali kan. Bisa X2, Y2, Z2, S10, Y10, Z10, S100, Y100, Z100 ya enggak? Nah, mewakili titik lainnya sehingga vektor AB apa? Belakang kurang kecil, belakangnya B kecil kurang depannya A kecil, ya enggak? Belakang B adalah X, Y, Z dikurangi X1, Y1, Z1. Apa yang terjadi? Halo? Apa yang terjadi? Yaitu vektor AB-nya sama dengan X dikurang X1, ya enggak? Absisnya Y kurang Y1, terakhir Z kurang Z1 enggak? Oke?
Nah, baru kita karena nomor alfa garis AB kan theta. Nah, kemudian kita tahu sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Halo? Ada pertanyaan sampai sini? Ada. Oke. Dan kita tahu dot vektornya A dot B adalah nom vektor A kali nom vektor B kali kosinus dua apiknya theta. Ini rumusnya kan. Sehingga vektor yang ada di sini yang kuning itu apa? Norma alfa tegak lurus vektor AB. Ini vektor. Jadi norma alfa dot norma alfa dot vektor AB ya, vektor AB adalah nom dari vektor alfa kali nom vektor AB atau panjang vektor alfa kali panjang vektor AB kali kosinus 90 derajat enggak? Theta tadi berapa theta sih? 90 kan? Halo? Nah, kosinus 90 berapa? Sama dengan 0 enggak? Berarti norma alfa dot vektor AB sama dengan 0 enggak? Jadi saya bilang kan, norma alfa tegak lurus bidang alfa, lantai bidang alfa. Vektor AB pada bidang alfa atau terletak pada bidang alfa. Maka norma alfa yang tegak lurus vektor AB nah. Akibatnya theta 90 kan? Oke. Norma alfa itu tadi apa? Di gambar tadi norma alfa ada N1, N2, N3. Enak, kita misalkan vektor AB tadi. Ini vektor AB nih. Ini vektor AB. Yang ini adalah vektor AB. Udah salin sudah. Jadi norma alfanya adalah N1, N2, N3 dot vektor AB tadi apa? X kurang X1, Y kurang Y1, Z kurang Z1 sama dengan 0. Ini namanya apa? Halo? Ada yang tahu? Persamaan vektor. Ini ada persamaan vektor. Ini vektor dot vektor kan? Kan vektor dot vektor. Karena vektor dot vektor ini adalah persamaan vektor dari ya persamaan vektor ya. Ini adalah persamaan vektor. Ya, persamaan vektornya. Kemudian A dot B Pak, pertama kali pertama, itu enggak? N1 kali X kali S1. X kurang S1, nih. Pertama kali pertama, ditambah kedua kali kedua. N2 kali yang kedua apa? Y kurang Y1, tambah ketiga kali ketiga. N3. N3 kali Z kurang Z1, itu yang sama dengan 0. Ini persamaan apa? Kartesius. Ini adalah persamaan Kartesius. Oh ya, ini persamaan vektor dari bidang alfa. Dari bidang alfa. Ini juga persamaan Kartesius atau Kartesian ya. Kartesius dari bidang alfa. Jadi dia mengalami dua fase. Fase pertama persamaan vektor, fase kedua persamaan Kartesius. Kalau persamaan garis, benar apa enggak? Persamaan garis mengalami tiga fase. Persamaan vektor dari garis G, persamaan parameter dari garis G, ada T, mengandung T. Terakhir, hilangkan T-nya di T sama dengan T sama dengan T, terjadilah persamaan Kartesius dari garis G. Ya, jadi kalau persamaan garis mengalami tiga fase, persamaan vektor bidang mengalami dua fase, persamaan vektor dan persamaan Kartesius. Paham maksudnya? Halo, ngerti nggak nih? Palanya udah panas ya. Oke, ini persamaan vektor. Ini persamaan Kartesius, ya, dari bidang alfa. Nah, ini yang dapat kita. Jadi yang terakhirnya adalah N1 kali kurang 1 ini adalah bidang alfa yang menuju satu titik. Jadi itu yang kita tentukan tadi. Persamaan Kartesiusnya adalah
ya, persamaan Kartesius dari bidang alfa. Ya, biasanya orang menulisnya bukan gini, bidang alfa gini, melalui titik A misalnya X1, Y1, Z1 dan tegak lurus vektor normalnya yaitu apa? N1, N2, N3. Yaitu bidang alfanya adalah N1 kali X kurang S1 gitu, ditambah N2 kali Y kurang Y1 ditambah N3 kali Z kurang Z1 sama dengan 0. Inilah persamaan Kartesiusnya. Halo, ada yang kurang jelas? Nah, itu asal usul musuh. Ya, sudah paham? Banyak lebat ini sebetulnya yang ngajak aljabar linear nih. Ya, saya kebetulan juga ngajar aljabar linear sebesar ini juga di program computer science. Ya. Enggak, di Syadan. Dulu misalnya ada yang cyber security, ada data science, macam ya udah campur-campur semua. Sekarang yang CSP namanya Computer Science Program. Ada yang mau ditanya? Any question so far? Ada? Ya. Ini adalah yang keempat, sudah selesai. Oke. Ya, kita lihat satu lagi. Nah, latihan. Latihan soal. Tentukan ya. Tentukan bidang alfa. Bidang alfa melalui apa? A-nya berapa? 2,1. Oh, ini sama soalnya sama saya tadi nih. Iya. Sekarang lain lagi. Saya suka ngarang soal itu. 21. 214. Pas tadi 213 ya. Terus B. 1, 4, 2. C. 4, 2, 1. 21 sudah sama. Tidak boleh. Yang itu berarti ya boleh aja sih. Ya boleh aja kalau mau apa. Atau 3,2,1 ya. Coba kerjain kan. Halo. Satu cara aja soal 18 ya. Terserah mau dari A saja atau B saja atau C saja. Just one. Just only one. Not more. Totalnya satu kelas berapa nih? How many students? Hah? 16. 16 ya? Ya. Cepat ya proyek saya.
Saya pernah dapat 70 mahasiswa data science. Di ruangan yang gede. Ya, sana ruangannya nggak kayak ini kecil-kecil, sini itu gede. Iya. Oh, belum dulu saya ngajar tahun 83 tahu berapa? 120. Kelas besar. Film-film. Nggak tahu lah. Pokoknya yang bakal baca koran. Nggak belajar ini. Oke, jadi ya itu. Ini bidang. Coba nih. Terserah, mau melalui A boleh, melalui B boleh, melalui C boleh. Up to you. Jadi si A, si B, si C bisa berbeda jalannya. Ya, yang lainnya mestinya nggak sama. Karena ada 18 cara kan. Ini pasti saya uji nanti. UTS. Yang ini model kasih keluar. Terus pelajari. Jadi. Hah? Apa? Yang M. Yang mana? N-nya? Oh, normal. Itu vektor normal namanya. Ya, N1, N2, N3. Ya, itu vektor normal. Oh, bukan. Dicari dong. Kan dicari kan. Saya melalui, Anda mau melalui apa? A atau B atau C? Saya A. Kan vektornya AB, AC. Nanti AB cross AC atau AC cross AB. Terserah. Kalau arahnya, Anda lihat arahnya berlawanan jarum jam, tegak lurus ke atas. Kalau menurut arah jarum jam, tegak lurus ke bawah. Sama aja. Sebenarnya bisa dites di komputer. Nanti Anda bisa hitung determinan program bisa pakai simbolik apa namanya? Ada simbolik yang bukan simbolik matriks, nanti saya lihat cari. Nah, ini caranya determinan kalau 3x3 ini pakai determinan 4x4. Ya, 4 dari sini X, Y, Z, 1. Terus ini A, elemen A-nya apa? 2, 1, 4. B, 1, 4, 2. C, 3, 2, 1. Yang paling kanan 1 semua. Ini sama dengan 0. Nah, ini untuk mau tahu jawabannya sama enggak gitu. Ngetesnya ya. Nah, jadi sampai scan X, scan Y, scan Z bilangan sama dengan 0. Ya, ini elemen A. Titik A ya, ini titik B, ini titik C. Atau vektor A, vektor B, vektor C. A kecil ya, vektor posisi. Saya coba. Mana ya? Udah catat soalnya kan udah ya. Nah, coba kerjakan. Ini saya pindahin dulu ya. Karena saya mau ambil programnya dulu. Komputer.
Oke. Programnya mana? Program. Oh, namanya matrix calc. Matrix calc. Calnya calc.n. Itu nanti saya kasih apa ya? Jadi ininya. Ini. Boleh saya kasih ke sini nanti Anda bisa coba ya. So, itu apa nih? Oke. Oke. Trik matrik calc. Matrik kalkulus maksudnya ini matrik X. Matrik calc titik org ya, organization /in
plus. Coba. Nanti ini saya kasih di itu ya. Anda lihat tuh. Dia bisa auto berapa ya? Ini kita mau 4 kali 4 bisa kita hitung determinannya ini. Determinan kalkulator namanya. Nah, pas 4 kali 4 nih. Coba lihat. Determinan nih. Determinan dia bisa hitung variabel ini bagus nih. X, Y, Z, 1. Terus 214, 2, 1, 4, 1. Kemudian 142, 142, 1. Salah ini. 142, 1. Terakhir 3, 2, 1, 1. Salah saya. Salah. Hah? Apa ya? 3, 2, 1. 3, 2, 1. D-nya ya ya. 2, 1, 4, 1, 4, 2. Ini 3, 2, 1, 1. Dengan cara apa ya? Oke, 1. Hilang ya. X, Y, hilang ya. Z, 1. 2, 1, 2, 1, 4. 1, 4, 2. 1, 4, 2. Terus 3, 2, 1. Fine. Teng, 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 teng. Nah, hasilnya adalah itu min 7X, min 5Y, min 4Z tambah 35 sama dengan 0. Tinggal tambah sama dengan 0. Ya. Jadi hasilnya nanti Anda peroleh ini hasilnya adalah min 7X, min 5Y, min 4Z, tambah 35, sama dengan 0. Atau ini mau dikali min 1 boleh ya. Dikali min 1 akan jadi plus 7X, plus 5Y, plus 4Z, kurang 35, sama dengan 0. Atau kurang 35, pindahkan ke kanan, boleh plus sama dengan 35. Itu hasilnya. Coba cari, udah cari. Sama dapatnya enggak? Hasilnya. Jadi ini pakai cara kovator ya. Itu cara kovator. 4 kali 4, tapi
pakai cara kofaktor. Saya ada kasih addressnya tuh di apa ya? Hasilnya ini yang paling bawah ini sama dengan 0. Ini determinannya aja. Min X, min 5 Y, min 4 Z, sampai 5 sampai. Ya, ini bisa kita pakai HDMI. Nah, itu hasilnya bisa dikali min 1 sehingga selesai. Jadi addressnya itu saya kasih itu yang saya terminal bisa sistem pertama linear, saya inverse. Free ya, itu free. Nah. Kita coba absen ya sekalian. Kapan attendance sama kosongnya tadi. Iya, apalagi Alicia Helena Chandra. Hah? lupa Pak. Oh, lupa. Oke, apa-apa. Itu Alicia, oke. Arile, apa? Arile Samira Sudaso. Ini yang sakit ya? Iya. Ini pun ada sakit ya? Udah. Kalau sakit biar ada miss biar discuss. Benedictus. Lupa Pak. Benedictus, oke. Terus Brandon Ke Serapino. saya. Wanda deh. Brandon Anza So. Itu yang ke sana, ke Kemengisan. Felicia aja. Kepada lupa nih. Yas, Jason, Chandra, yang itu, Errol. Jesslyn, Sama yang ke Kemengisan. Kemanggisan. Oke. Mario, Nathaniel, berangin-angin. Yes. Ke Kemengisan juga. Sama. Berapa orang sana? 3. Ya. Mika Muhammad Sakit. yang sakit. Berarti 2 orang sakit ya? Iya. Ryu Nanda. Apa? Semua ya. Semua. Yang lain sudah ada absennya. Jason Block.